Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para guru, para asatidzah, para orang tua, para tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Bu RT, Bu RW, saya yakin Pak Lurahnya nggak ada, begitu. Dan yang saya hormati juga pengurus DKM Masjid Riyadul Abidin beserta jajarannya yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk bersilaturahim di masjid yang mulia ini. Masuk ke masjid ini saya agak dagdikduk gitu. Kenapa? Ya biasa, kalau orang jarang silaturahim itu hatinya, jantungnya berdebar-debar gitu. Kayak orang mau berkunjung kepada pujaan hatinya begitu gitu. Jadi dakduk begitu. Tapi mohon maaf ibu-ibu sekalian, saya nggak pakai kacamata, jadi kelihatannya semuanya umurnya lanjut usia semua begitu ya. Malam ini kita akan membahas seputar tentang amalan-amalan yang istimewa di 10 hari di bulan Zulhijjah ya. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 puncaknya itu adalah, nanti kita akan bahas. Semoga waktu yang singkat bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Qabla kulli syai' hayya naqra surat al-Fatihah. Kita baca suratul Fatihah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Dan juga kita mohon agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan barokah, kesehatan dan keturunan yang soleh dan solihah. Dan kita doakan untuk para muhsinin dan muhsinat, mereka yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk wakaf dan pembangunan serta aktivitasnya atas Masjid Riyadul Abidin ini dan Istana Yatim Riyadul Jannah, semoga Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Allah jadikan sedekah jariyah di sisinya. Apa yang mereka hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang pergi haji, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kelancaran, haji yang mabrur, selamat sampai kembali ke tanah air. Dan kita yang belum pergi haji, mudah-mudahan kita dapat menunaikan rukun Islam yang kelima sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilkan niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wali walidaina, amin.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min ayyamin, tidak ada daripada hari-hari dalam satu tahun. Hari dalam satu tahun jumlahnya 300 berapa? 65. Berarti hitungannya sama. 365. Ya. Al-amalus soleh, amal-amal soleh, fiha, di dalam hari tersebut, yakni al-ashrul awakhir min Zulhijjah, 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah, itu lebih Allah cintai daripada amal-amal soleh selain daripada itu. Bayangkan kalau 365 itu hari yang paling sangat mulia, itu hanya 10 hari. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ada dua penafsiran ya dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Tapi sebagian mengatakan tidak. Ini adalah yang dimaksud dengan 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Yang mana yang betul? Dua-duanya betul. Ya, di bulan Ramadan malamnya karena ada Lailatul Qadar. Di 10 hari Zulhijjah karena banyak sekali kesempatan-kesempatan yang Allah berikan pahala yang tak ternilai harganya, nilainya. Ya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Kalah enggak? Bisa mengalahkan jihad fisabilillah enggak ya Rasulullah? Bayangkan Pak, bahasanya sedekah 1.000 rupiah di sekarang ini tanggal berapa? 6 apa 7? Saya mesti cek dulu Pak, 6 apa 7? 6, 7 malamnya masuk, begitu kan? Nah, itu nilainya berbeda dengan kita sedekah 100.000 di hari yang lain selain seperti 10 Zulhijjah. Makanya yang bawa uang nanti penuhin, top up ya, top up, banyakin. Karena kenapa? Ini lebih Allah cintai daripada jihad fisabilillah. Bayangkan, kecuali kata Rasulullah, orang yang keluar dari rumahnya dengan membawa hartanya dan dia enggak kembali ke rumahnya dengan harta dan nyawanya, alias dia meninggal dunia, baik itu berperang di jalan Allah ataupun dia keluar bersedekah kemudian ketabrak meninggal. Nah, itu adalah bagian daripada yang mengalahkan amal-amal soleh tersebut. Jadi ibu-ibu kalau misalnya memang udah nggak punya duit banget, ya maklum akhir bulan senyum aja, perbanyak senyum gitu. Itu kan bagian daripada amal soleh. Maka saya katakan kepada Bang Miun, tolong pahala jangan diborong bagi yang lain, begitu. Bagi yang lain seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita lihat. Amal soleh semuanya, amal baik itu akan menjadi apa? Yang paling dicintai oleh Allah. Ya, amal baik Pak, menyantuni, bersedekah, amal baik. Semua amal baik itu bagian daripada amal yang lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan 355 hari yang lainnya. Luar biasa. Sekarang sudah masuk, besok masuk hari ke-7. Berarti restannya, sisanya tinggal tanggal 7, 8, 9, 10. Masih ada waktu. Bayangkan, apa saja? Bahwasanya Rasulullah SAW berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah, awal Zulhijjah 1 sampai 9. Walaupun hadis riwayat Aisyah, aku belum pernah melihat Rasulullah berpuasa 9 hari. Makanya kalau ada yang nanya, Ustaz puasa? Enggak.
Terus, tapi bagaimana caranya saya mendapatkan pahala puasa? Kasih makan orang yang berpuasa. Itu namanya kita mengambil suatu tindakan yang cerdas dalam beramal. Udah kagak puasa, kagak ngasih makan orang puasa, disuruh bawain ke masjid, ogah aja begitu. Nah ini udah susah. Harusnya amal jariah ataupun amal baik itu harus berjamaah. Nggak punya duit, nggak puasa, udah dah tenaga aja dah. Ada mau ngasih gorengan nggak sama orang yang berbuka puasa? Tuh kasih. Itu bagian daripada kontribusi amal soleh. Nah, kalau kagak mampu 9 hari, puasa tanggal 8 dan tanggal 9. Puasa tanggal 8 yang kita sebut dengan tarwiyah itu dapat menggugurkan dosa 1 tahun. Puasa pada tanggal 9 yaitu dengan Arafah, maka itu dapat menggugurkan dosa 2 tahun. Permasalahannya, nah besok nih pasti ada yang WA, Ustadz gimana kita lagi puasa di sana udah takbiran Ustadz begitu. Sebenarnya gimana sih katanya Arafah? Udah pada jangan kegecek. Saya kasih tahu, Arafah kalau dilihat dari tempat memang yang punya adalah Mekkatul Mukarramah, Saudi Arabia. Tapi semua negara muslim yang tinggal di belahan dunia enggak kudu ngikutin. Karena untuk ibadah itu diserahkan kepada masing-masing lokal waktunya. Bayangkan kita yang berbeda 4 jam saja, lebih mana? Duluan kita atau duluan mereka? Duluan kita. Bagaimana dengan Amerika? Dengan Amerika. Maka saya ngelihat YouTube itu sedikit maaf. Nah, mudah-mudahan ini bisa ditayangkan. Ya, saya ngelihat YouTube kalau Lebaran Idul Fitri berbeda, no problem. Tapi Lebaran Idul Adha kudunya wajib sama Saudi Arabia. Ayo kita ngaji. Arafah dilihat dari tempat memang mereka yang punya. Tapi dilihat dari waktu, kan waktu berkenaan dengan waktu, hari itu berkenaan dengan jam itu berkenaan dengan waktu. Kita sekarang jam berapa? Jam 18.33. Di Saudi jam berapa? Mau usah Saudi Pak. Madura ataupun Jawa Timur, Surabaya itu udah mau masuk Isya. Indonesia belahan timur bagaimana? Makanya innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Oke. Maka Arafah ketika dilihat dari segi waktu, dia adalah tanggal 9 Zulhijjah. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi jangan pernah ragu. Ini tanggal berapa? 7 besok. Berarti Selasa tanggal 8, Rabu tanggal 9. Terus puasanya apa? Ya Arafah. Arafah apa? Tanggal 9. Sono puasa. Iya, dia punya waktu, yang punya tanah dia. Gitu. Kita nggak punya tanah. Yang punya tanah dia. Maka oleh karena itu jangan pernah ragu. Biarkan mereka yang mengatakan Arafah itu hari Selasa, monggo silakan. Tapi saya cuma berpesan, yang namanya perbedaan jangan dipelihara lama-lama begitu. Jangan dipelihara. Kalau kita bisa bersatu, kenapa kita harus berbeda begitu? Ntar muncul lagu tuh kan begitu Pak. Messi kagak datang aja muncul lagu kan begitu. Nah itu. Kalau kita bisa bersatu, kenapa harus berbeda? Bukan berarti naikin turunin, bukan. Musyawarah. Al-maslahah ammah, maslahat umum lebih didahulukan atas kepentingan golongan ataupun kelompok. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, saya tidak akan membahas masalah perselisihan ini. Kagak bisa puasa tarwiyah dan Arafah
puasa Arafah saja, boleh nggak? Nggak puasa, boleh nggak? Boleh. Yang kagak boleh, batalin orang puasa. Dia lagi puasa, ngopi yuk ah. Itu songong. Orang lagi puasa diajakin ngopi, begitu. Udah gitu dikasih hadiah lagi. Kalau ngopi, nih isep nih sebatang 100.000. Itu namanya setan, begitu. Orang lagi berbuat baik diajak membatalkan kebaikan, jangan. Udah gitu pakai dalil lagi. Udah siang, tanggung, kan niat udah dapet, begitu. Niat dapat. Pakai memunculkan suatu dalil. Barang siapa yang niat kebaikan, maka dia akan mendapatkan satu niat dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Enggak, anak nggak pengen 10, pengennya 2 tahun, begitu Pak. Nah, inilah yang dikatakan cerdas dalam beramal. Nah, puncaknya adalah tanggal 10 Zul. Tidak ada amalan yang paling Allah cintai pada tanggal 10 itu kecuali yaitu menyembelih hewan kurban, begitu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masuk kepada bulan Zulhijjah, tentunya ada satu ayat yang mengingatkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan hak Allah. Lillah berarti hak milik Allah. 'Alan nasi, atas manusia, berarti kewajiban manusia atas hak Allah pergi haji. Hajjul baiti, pergi haji. Ustaz, ngantrinya panjang amat sekarang. Coba sekarang setor, dapat porsinya kapan? Tahun depan dapat gak kira-kira? Dapat gak? Doain saya jadi menteri agama, saya berangkatin begitu. Ya. Itu mantrinya panjang, makanya Allah katakan manis tato'a ilaihi istito'ah. Kemampuan itu dilihat dari beberapa segmen unsur. Duit, sekarang haji nggak perlu duit Ustaz, pakai tiket, kata begitu. Pakai tiket. Iya, kalau pakai duit nggak balak aku. Pakai tiket. Saya bilang nggak pakai tiket, tiketnya ditukar sama boarding pass, kan begitu Pak. Duit ada, ya. Yang bakal ditinggalin ada. Sakit dia, berangkat gak? Ibu-ibu hamil tua, berangkat gak? Berarti ada la yastati ghairu mustati'ah, nggak mampu. Duit ada, sehat, tidak aman, COVID, gimana? Halangan berarti. Duit ada, kemudian apa? Sehat, kemudian kondisi memungkinkan, tapi nomor urut ngantrinya sampai berapa tahun? Jakarta berapa tahun? Saya nggak pernah pusing begitu. 10 tahun lebih. La haula wala quwata illa billah. Pokoknya puluhan tahun. Jadi buru-buru dah. Yang punya bayi di dalam kandungan daftarin haji. Nah, kalau 40 tahun, bayangkan. Nah, kalau kita udah 60 tahun baru daftar, ma'asalamah. Udah 60 tahun baru daftar haji. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, haji itu apa sih? Haji secara etimologi bahasa itu adalah al-qasdu. Maksud dan tujuan. Jangan sampai di sini. Cari makna istilahi secara syariat. Qasdu, tujuannya mau kemana? Makkatul Mukarramah, ke Makkah. Ada orang yang fanatik, enggak, saya nggak mau ke Makkah, maunya ke Madinah aja, boleh nggak?
Nggak ada manasik haji di situ. Apalagi maunya ke Cirebon doang, nggak ada lagi om. Cirebon nggak ada, Parung nggak ada. Dulu kan rame tuh rumor haji ke lah haji ke Parung enak banget, tinggal glosor doang kita ke sono gitu. Nah, itu ya. Haji itu qasdum Makkatil Mukarramah, tujuannya adalah Makkatil, karena masyairil haram, tempat-tempat yang memang menjadi rukun haji itu adanya di kota Mekah. Nah, fi waktin makhsusin atau maklumin, dalam waktu yang telah ditentukan, maksus, Syawal, Zulqa'dah, 9 hari pertama Zulhijjah. Sekarang sudah closing gate, bahasa Inggrisnya closing gate. Bandara King Abdul Aziz, bandara, semua bandara udah ketutup. Tidak ada yang bisa masuk dengan visa haji. Ya, dari mulai tanggal, kalau nggak salah Sabtu kemarin. Bukan Sabtu kemarin, maaf, tanggal 22 itu pemberangkatan terakhir. 23 malam itu sudah ditutup bandara. Ada dapat visa, dapat, balik lagi. Nggak bakalan bisa. Saudi kalau kata orang Betawi bilang sengkek deh. Betul. Datang turun bisa, suruh balik lagi saat itu juga. Maka apa yang dilakukan? Apakah sudah mulai pergi haji ataupun aktivitas haji? Belum. Nanti mulainya tanggal 8. Bersiap-siap melalui yang namanya apa? Ke arah Minah dulu, kemudian bergerak menuju Arafah. Itulah yang menjadi rukun haji yang kedua. Jadi dari rumah ataupun dari pondokan ataupun dari mikot, tapi sebaiknya biasanya dari tempat sudah niat dengan ihramnya untuk haji. Itu baru mulai tanggal 8, makanya disebut dengan tarwiyah. Bergerak, pergi, siap-siap untuk ke mana? Mina. Atau yang langsung ke Arafah, kemudian wukuf di area yang sudah ditentukan, ya, baru menjelang sore mereka bergerak ke arah Muzdalifah. Tuh. Terus faida qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika bergerak meninggalkan Arafah, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru menuju ke timur Mekah, yaitu Mina. Barang siapa yang bisa masuk di hari 11 itu sebelum matahari terbenam, maka dia dikategorikan mengambil kelompok pertama atau nafar awal. Tapi yang sudah kelewatan maghrib berarti dia mengambil kelompok ataupun rehlah yang kedua, nafar habis gitu mana lagi? Tawaf wajib, kemudian sa'i, kemudian apa? Baru dah dipanggil Pak Haji, Bu Haji, begitu. Pak, kalau ditanya ibadah dalam agama Islam yang paling sangat meletihkan dan melelahkan serta menguras semuanya itu adalah ibadah haji. Coba bayangkan Pak, luar biasa. Ustadz, pengen banget namanya sekali seumur hidup. Kayak lagu Pak ya, sekali seumur hidup. Menomor antrian luar biasa panjangnya. Panjang nggak? Panjang nggak? Lama nggak? Kira-kira umur saya sampai apa kagak tuh? Saya tanya, mau pahala haji nggak?
Mau nggak? Mau nggak? Nggak pakai duit, nggak pakai, tapi dapat pahala. Tapi bukan berarti haji ke Masjid Riyadul Abidin salah lagi saya begitu. Bukan. Ya, pekerjaan yang kita lakukan sehari bisa 4 kali kita. Bisa 4 kali mendapatkan pahala haji 4 kali, kita mengerjakan haji 4 kali. Orang-orang kalau misalnya dia pergi haji setahun, antriannya brerot. Kalau kata orang bilang brerot, panjangnya minta ampun. Maka jangan bersedih bagi orang-orang yang memang belum berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Gimana kagak brerot? Iya Ustadz, emang betul haji untuk diri sendiri cukup 1 kali. Saya punya bini 4 Ustadz. Yang satu minta temenin, bawa yang nomor 1. Kan kewajiban saya Ustadz. Yang 2 minta temenin, yang 3 minta temenin, yang 4 minta temen. Masing-masing punya anak 10. Udah pantas bikin macet, tunggu antri jadwal antri untuk pergi haji. Andaikan orang Indonesia mempunyai suatu mental memberikan kesempatan kepada yang lain yang belum pergi haji, insya Allah akan terpangkas waktu yang begitu lama. Maka oleh karena itu, bagi mereka yang belum berkesempatan, kita yang belum berkesempatan untuk pergi haji secara betul-betulan realnya, maka lakukan beberapa hal ini ya. Yang pertama gampang. Kata Rasulullah SAW ya, dalam hadisnya ya, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya mutatahhiran, dalam keadaan suci, jangan wudhu di masjid, ngabisin air masjid begitu. Ustadz, masjid kan juga ada yang memang saklek, dia kagak pernah mau wudhu dari masjid kecuali batal emergensi. Dari rumah dia udah wudhu, masukin kotak amal kagak, ngabisin air, iya begitu, bawa pulang lagi begitu. La haula ya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, kemudian untuk melakukan sholat yang 5 waktu tuh, ingat itu, kita sholat jangan banyak-banyak, 5 waktu saja, subuh, zohor, asar, maghrib, isya, kan sehari 5 waktu ya. Maka kata Rasulullah SAW ya, fa ajruhu ka ajril haji al muhrim ya, maka ganjarannya seperti halnya orang yang mendapatkan ganjaran ibadah haji. Besok berebutan dah ya gak? Hitungannya dari subuh, isya nggak kehitung sekarang, apalagi baru datangnya cuma hari pengajian doang, maghrib begitu. Ntar pas begitu azan beragak mules, keluar pulang mengabain isya, udah dapat ilmunya udah begitu. Jadi hitungannya besok subuh jamaah, zohor, Ustadz lohor apa zohor sama dah dua-duanya, sekata-kata kita dah, lohor boleh, zohor boleh, sudah kasih zohor lohor juga, ya udah dah, mau kata apa? Emang udah ngucapannya begitu. Idza jaa nas ijajaa udah ijajah, jazaa'uhum begitu, jazaa'uhum. Mau di gimana dah, baca Qur'annya udah lanjut usia, udah tua, udah kaku gitu ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, kata Rasulullah dia mendapatkan pahala haji. Ustadz, itu kudu wudhu dari rumah mati gimana Ustadz? Atau jalan, saya orangnya kentutan Ustadz begitu, baru keluar kentut begitu, ya udah. Ada lagi hadis yang lain. Tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani tanpa mensyaratkan harus suci dari rumah. Man masya ila sholatin maktubatin fil jama'ati fahiya kahajjatin. Barang siapa yang pergi untuk sholat 5 waktu ke masjid ya, maka dia seperti orang akan mendapat seperti yang didapatkan oleh orang yang pergi haji. Kurang yakin?
Memang orangnya males saja begitu. Haji kagak, udah mau apa lagi? Sholat di nah, besok lihat. Tapi nggak usah pakai kain ihram juga kali begitu. Besok pakai kain ihram. Dari mana kata Ustaz Riyad harus pakai? Katanya mau pergi haji saya. Katanya orang Riyadul Abidin udah pada kebalik apa kan begitu. Jangan, udah biasa aja. Biasa. Yang pakai kain, yang pakai koko, yang perempuan dia mau pakai mukena yang sarungnya dari tangan kayak unyil begitu boleh begitu. Yang pakai begini boleh, nggak pakai mukena juga nggak apa-apa. Yang penting menutup aurat. Loh Ustadz mah itu buat curang. Laki doang yang dapat. Ibu kalau mau silakan. Waktu azan maghrib, papa sebentar ya, ana mau pergi haji tanggung, tinggal berapa waktu lagi? 2 waktu lagi maghrib sama isya. Tapi pulang. Habis maghrib pulang. Takut dicari namanya lakinya, kata lakinya makan mana sih katanya gara-gara Ustadz nih bilang begitu. Mainnya pada kemas. Dia main ke mall salah. Main ke masjid. Emang orang laki sekarang begitu. Albininya main ke mall, main game mulu di rumah. Soalnya pergi ke masjid taklim. Begitu dia pergi ke majelis taklim bererot, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat full, salah juga. Makanya kalau kasih perintah yang jelas, neng ngajinya seminggu sekali aja. Terus yang 6 harinya, yang 6 harinya buat saya, begitu. Itu buat anak-anak. Terus pergi sholat boleh nggak? Boleh. Emang ada tempatnya nggak? Ada sudah. Perempuan, ada perempuan di sini. Baik. Yang kedua adalah sholat sunnah setelah sholat subuh berjamaah di masjid ataupun di musola. Tuh. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir ataupun ada majelis di situ sampai waktu syuruk, kemudian dia melaksanakan 2 rakaat sunnah, tuh apa? Maka dia mendapatkan haji, pahalanya sempurna. Gampang apa susah? Gampang apa susah? Oh, gampang bagi yang sudah terbiasa. Yang belum terbiasa, kesiangan saya Ustaz habis kerja bakti tadi begitu. Coba besok. Ya. Dah. Kemudian yang selanjutnya adalah hadir di majelis taklim. Ya. Hadir di majelis taklim. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah. Siapa orang yang hadir di majelis taklim, ya, kata Rasulullah SAW, maka dia mendapatkan pahala haji. Udah berapa? Udah berapa ya? Udah 3 apa 4? Tuh, urusan begini gitu berselisih. Pantas kalau lebaran ada yang Rabu apa ke Kamis. Ini yang jelas-jelas aja. Yang satu bilang 3, yang satu bilang 4, nggak ada yang bilang 5 kan? Nggak ada. Berapa? 3 ya udah saya ikut yang 3 gitu. Yang terakhir, udah sholat di masjid, ngaji, sholat sunat, ya. Yang keempat adalah di rumah kita punya ibu. Ibu masih ada, tinggal atuh. Emang ibu kita atuh yang melahirkan. Kalau mamah muda mah bukan kan begitu. Ibu yang melahirkan kita itu kata satu hadis kata Rasulullah SAW, didatangi oleh seorang anak muda. Saya pengen jihad fisabilillah. Kata Rasulullah, ente punya ibu? Iya. Masih hidup, masih enak, masih sehat. Ya begitulah ya Rasulullah. Pulang, engkau berbakti kepadanya, maka engkau dikatakan mendapatkan pahala haji, pahala umroh, dan pahala jihad fisabilillah. Luar biasa Pak. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang bagi kita secara apa?
waktu, kesempatan kita belum mendapatkannya, tapi tidak menutup kemungkinan mendapatkan pahala haji. Kalau ditanya, Ustadz emang bagusan mana itu? Kan orang sekarang kan bagian bagusan pergi hajinya langsung atau apa? Ngerjakan seperti orang yang berangkat haji. Ya tentunya kalau ditimbang-timbang nanti beratan yang langsung, karena dia berhadapan dengan pekerjaannya juga lebih berat di sana. Kalau dihitung masafahnya, langkahnya itu lebih jauh tuh. Maka kalau kita tanya nih, dalam hidup kita apa yang kita inginkan? Yang satu bilang katanya saya pengen pergi haji Ustaz. Ketika saya doa tuh, saya dengerin doa, ngaminin orang doa, Ustaz, itu ya Allah berikan kesempatan untuk pergi haji. Saya cuman amin, mudah-mudahan ada duitnya, ada kesempatannya begitu. Ya Allah tuliskan saya dan keluarga untuk pergi haji. Makanya kepengenannya bisa pergi haji. Kata anak yang sukses, apa keinginan kamu dalam hidup? Bisa menghajikan apa? Ibu, menaikkan ibu pergi haji. Kata yang duda bilang, apa yang keinginan kamu? Bisa menaiki bu haji. Begitu. Kan intonasinya kan beda. Yang ngatur bilang bisa menaiki ibu haji. Duda bilang bisa menaiki ibu haji. Begitu. Udah beda kan? Beda gak? Beda. Makanya kalau ngomong yang jelas, apalagi nulis dimarah kagak ya begitu. Ini yang bikin sewot orang begitu, marah kagak nih orang nih. Kadang salah kirim emot lagi begitu. Ya, salah ngirim, tadinya pengennya tertawa jadi marah, salah pencet begitu. Sama intonasi. Kalau kata anak yang berhasil, saya ingin menaiki ibu haji. Kata yang duda, saya ingin menaiki ibu haji. Begitu kan sama. Tapi pemahamannya beda. Kalau yang ono kata duda, no bu haji no pengen saya ngawin sama dia, nikah sama dia, kan begitu Ustaz. Nah itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah bahwasanya Syekh Al-Imam Ahmad itu ketika beliau ditanya, apa yang membuat engkau bahagia wahai Imam? Yang membuat bahagia saya adalah dari sekian amal soleh saya ini, saya tidak banyak berharap. Yang membuat saya bahagia adalah ketika kaki kanan saya sudah menginjaki syurga. Itulah seperti yang panjatkan doa kita. Al-Baqarah 201. Wa minan nasi wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Manusia itu ada dua dalam berdoa. Faminan nasi may yaqul, di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah berikan aku kebahagiaan, kebaikan di dunia. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tapi dia tidak akan mendapatkan nasib bagian daripada kebahagiaan akhirat. Dan di antara manusia ada berdoanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya kalau misalnya pergi haji lagi tawaf, kalau punya bini dua hati-hati. Yang atuk namanya hasanah, yang atuk namanya rodiyah. Begitu baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan setiap putaran tuh dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad itu kan yang dianjurkan perbanyak. Rabbana atina. Pertama dia masih sabar, ya Allah, ya Rabbi, mentang-mentang dia bini muda, ya Allah disebut mulu katanya. Begitu putaran yang kelima dia bilang, Bang,
Abang punya bini dua bang, yang satu Hasanah, yang satu Rodiah. Sekali-sekali apa bang, Rodiah bang katanya. Tuh laki sang iya lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa Rodiah. Begitu. Itu mah menyalahi. Yang ini oon, yang ini kagak tahu kan begitu. Ya, bukan Hasanah, bukan nama orang, tapi apa? Arti daripada kebaikan dunia, fid dunya wal akhirah, kebaikan di dunia dan di akhirat. Saya rasa ini sebagai pelajaran kita, bahwasanya kita manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya di 10 hari daripada bulan Dzulhijjah pertama ini. Tinggal sisanya adalah 4 hari lagi. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.